Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Kusuma, NIM 19521126 dari MBS 7C. Di sini saya akan mempresentasikan analisis bisnis retail Mitra Swalayan Boyolali yang terletak di Jalan Pandawara nomor 107, Koplak Siswo Dipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Yang mana di sini Mitra Swalayan Boyolali itu sudah didirikan oleh Bapak Henry Santoso dari tanggal 17 Oktober 1994. Di sini nanti kita akan membahas mengenai visi misi, terus analisis detailnya seperti apa dan kesimpulannya seperti apa. Pertama yaitu visi misi. Visi yang dibangun Mitra Swalayan itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan posisi keuangan, efektivitas sarana atau prasarana dalam rangka peningkatan perusahaan menuju perusahaan perdagangan yang kredibel dan kompatibel, serta misinya itu penetapan target bisnis pada perdagangan yang meliputi seluruh Karisidenan Surakarta, pemeliharaan dan peningkatan peran perdagangan dalam masyarakat, khususnya sebagai suatu perusahaan yang mempunyai standar profesionalis yang tinggi. Lalu ada pemanfaatan perkembangan teknologi dengan penciptaan nilai tambah usaha dagang. Lalu juga ada penyediaan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau dan diimbangi dengan pemberian kualitas pelayanan yang baik. Selanjutnya yaitu ada analisis retail dari aspek pemasarannya atau aspek pasar. Yang pertama ada produk. Mitra Swalayan itu menyediakan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari, baik dari elektronik, terus stationery atau ATK, mainan, barang pecah belah, perabotan rumah tangga, body care, skincare, frozen, terus roti basah ataupun kue kering, dan perlengkapan sehari-hari lainnya, serta ada produk ready to eat. Lalu untuk harga jual dan promosi, harga jual dan yang ditawarkan oleh Mitra Swalayan itu relatif lebih murah dibanding dengan harga kompetitor lainnya. Salah satunya yaitu ada Luwes Boyolali, yang mana perbandingan harganya itu sekitar 400 sampai 1.500 rupiah. Dan untuk promosinya seperti bisa dilihat di sini, promosi yang dilakukan Mitra Swalayan itu dari secara langsung, secara offline-nya di tempatnya, dari rak-rak yang memang diisi oleh promosi. Lalu ada promosi yang dilakukan di media sosial Mitra Swalayan, baik dari Facebook ataupun di sini ada salah satunya yaitu Instagramnya. Lalu untuk tempatnya sendiri, lokasi Mitra Swalayan itu dikatakan strategis dan mudah dicapai oleh berbagai lingkup masyarakatnya di daerah Boyolali. Lalu selanjutnya ada analisis retail dari aspek sumber daya manusianya. Nah, di sumber daya manusia itu ada berbagai macam tingkat. Yang pertama itu pimpinan. Pimpinan itu memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan kerja serta pemimpinan perusahaan sehari-hari. Lalu ada pemeliharaan kerjasama karyawan dalam satu kesatuan tindakan dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu ada personalia yang memang lebih kepada sumber daya manusianya, dari pengadaan seleksi penerimaan karyawannya, pengawasannya. Lalu ada pengumpulan informasi mengenai problem-problem apa saja yang ada di Mitra Swalayan. Lalu ada koordinasi seluruh kegiatannya, dan juga ada penyelenggaraan pencatatan jam kerja. Nah, dari tugas-tugas ini nanti itu masih dipecah menjadi subtugas yang akan dipegang oleh staf market dan konter, gudang, keamanan, lalu ada koor pramuniaga dan juga pramuniaga. Sementara kalau di pemasaran itu fokusnya itu adalah pada evaluasi kuantitas penjualan dan perkembangan penjualan produknya. Jadi lebih kepada produk langsungnya, apa yang dijual, seperti itu. Dan pemasaran itu memiliki tugas lain, yaitu untuk pengadaan dengan pihak luar mengenai informasi yang diperlukan untuk permasalahan order barang, produk-produk yang berkualitas itu seperti apa, diskon-diskon khusus yang akan diberikan kepada distributor itu seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu
pemasaran itu nanti dipecah lagi, itu ada kasir, bagian pembukuan, dan juga ada bagian pembelian. Kasir itu nanti langsung kepada face to face kepada konsumen yang akan membeli, melayani konsumen yang membeli barang-barang di Mitra Swalayan. Lalu juga ada pembukuan yang memang mencatat setiap transaksi yang masuk ataupun keluar, lalu menangani masalah penyelesaian hutang yang ada. Lalu juga ada perekapan laporan keuangan. Sementara jika pembelian itu lebih kepada pengadaan produk-produk yang akan mitra jual kepada konsumen, yang mana didapatnya itu dari produsen langsung, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada tata letak. Tata letak di Mitra Swalayan itu dari gambar di sini bisa dijelaskan bahwa layout yang dipakai oleh Mitra Swalayan itu disusun dengan metode grid layout atau layout yang memang dibagi menjadi barisan yang membentuk blok-blok dengan memisahkan jenis pengelompokan produknya di setiap bloknya. Nah, namun dalam satu blok itu ada perbedaan jenis produk yang dibatasi dengan fungsi produk itu sendiri, seperti semisal blok yang bagian atas itu ada yang memang khusus untuk display peralatan masak, perlengkapan dapur dan lain sebagainya. Lalu ada ke bawahnya lagi itu baru ada perabotan untuk maksudnya peralatan atau body care, skincare, seperti itu. Lalu baru ada makanan, bumbu-bumbu dapur dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, di rak-rak besar itu juga memiliki jarak yang cukup, dinilai cukup untuk jalan lalu lalang troli pelanggan atau konsumen yang datang untuk memilih produknya, seperti itu. Tapi jika dilihat lebih lanjut itu jarak jika ada troli dari dua arah itu masih bisa dikatakan sempit, karena ketika ada dua troli yang saling berhadapan itu nanti kesulitan untuk berlalu lalangnya, seperti itu. Lalu jika dilihat dari gambar juga, parkir yang disediakan oleh Mitra Swalayan itu masih belum cukup menampung kendaraan roda 4 di dalamnya, sehingga ketika pelanggan yang memang menggunakan mobil datang itu mereka harus memarkirkannya itu di samping jalan utama gitu. Jadi lebih kepada di pinggir jalan. Lalu juga untuk pelayanan penitipan barang itu bisa dikatakan kurang cukup baik, karena memang karyawan yang dikhususkan untuk di bagian penitipan barang itu menjadi satu dengan karyawan SPG bagian make up, yang ketika ada seseorang yang datang untuk menitipkan barang, mereka tidak bisa langsung cekatan dalam melayani penitipan barang yang ada, seperti itu. Lalu pada toko retail seperti Mitra ini, strategi pemasaran everyday low price yang ditetapkan dari tata letak di sini, dimana ketika konsumen atau pelanggan itu masuk ke swalayannya, di bagian kanan kirinya itu sudah ada barang-barang promosi pada hari itu gitu, yang memang menjelaskan bahwa Mitra Swalayan itu memastikan pelanggan itu mendapat harga yang kompetitif dari toko retail lainnya. Maka dari itu pelanggan itu merasa disambut dengan jalur promo yang ada, dan juga membuat persepsi pelanggan kepada Mitra itu merupakan toko retail yang menjamin harga yang ekonomis bagi pelanggannya. Dan dalam jalur promo itu sendiri itu bukan hanya diawali dari awal masuk saja, tapi juga pada label promo yang terus dijumpai pelanggan selama berjalan di lorong yang berisi rak-rak produk itu juga, baik di atas produknya ataupun di samping label harganya dan lain sebagainya, yang memang memuat promo diskon atau potongan harga, dan juga produk-produk seperti beli satu gratis satu, seperti itu. Namun ketika kami menganalisis langsung kepada Mitra Swalayan, terdapat kelemahan dari jalur promosi ini, yaitu beberapa peletakan promonya itu terlalu tersembunyi, sehingga kadang itu pelanggan tidak bisa membaca atau memahami bahwa di situ ada promo, seperti itu. Dan layout dari Mitra Swalayan itu dinilai sudah cukup mampu membantu konsumen dalam menemukan barang yang dicarinya sesuai dengan
bagian-bagiannya seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada manajemen relasional dalam bisnis retail, yaitu dari desain sistem CRM dan juga strategi penerapan CRM-nya. Yang pertama, desain CRM itu orientasi kepada konsumen. Nah, observasi yang telah kami lakukan, mitra swalayan itu konsumen mitra swalayan itu melalui berbagai hal, yakni seperti mengaktifkan dan memotivasi tenaga penjual atau karyawan mereka untuk mencapai hal-hal yang sama dalam interaksi individu dengan karyawannya. Selain itu, mereka juga aktif dan konsisten dalam menganalisis kebutuhan pelanggan, yakni dengan menyediakan berbagai barang yang menjadi kebutuhan konsumen secara lengkap, menyediakan produk dengan kualitas yang baik, dan selalu menjaga kebersihan barangnya maupun pada tempat berbelanjanya. Lalu yang kedua itu ada pencatatan data penjualan. Nah, mitra swalayan itu sudah memakai sistem yang terintegrasi sehingga sudah dapat menggunakan teknologi komputer dalam proses pencatatan barangnya, dari barang masuk maupun stok barang yang keluar ataupun stok barang yang akan di-scan untuk mencari denah letak nama barang dan harganya. Lalu penggunaan teknologi itu juga yang dipakai itu adalah barcode scanner yang memang untuk melihat harga apabila tidak tersedia di rak. Selain itu juga mereka juga memanfaatkan mesin kasir yang sudah modern untuk menghitung total pembelian konsumen sehingga lebih efektif dalam waktunya. Lalu selanjutnya itu ada strategi penerapan customernya, yaitu dengan identifikasi pelanggan. Nah, pada observasi yang telah dilakukan itu, identifikasi terhadap pelanggan itu mampu menghimpun pelanggannya dengan menyediakan produk sesuai kebutuhan primer dan sekunder dari pelanggannya. Dan pengelompokan pelanggan itu berdasarkan dengan penyediaan produk, mereka mengelompokkan berdasarkan segmentasi demografis. Jadi lebih kepada usia, jenis kelamin wanita atau pria, dan juga profesi pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada interaksi dengan pelanggan, di mana dalam menjalin relasi dengan pelanggan yang mitra swalayan itu memperhatikan berbagai hal, yakni masalah efisiensi, biaya, dan efektivitas serta interaksi yang dilakukan dengan memberikan berbagai sarana untuk menjalin komunikasi secara langsung maupun online. Selain itu, memberikan pelayanan yang baik agar dapat menjalin interaksi dengan pelanggan, memberi ucapan terima kasih setelah membeli produknya, itu juga dapat meningkatkan customer engagement dari pelanggan mitra swalayan itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada analisis perilaku konsumen. Nah, di sini itu ada variabel perilaku konsumen yang dilakukan oleh pelanggan mitra swalayan. Itu ada 3 variabel. Yang pertama variabel stimulus, variabel respon, dan juga intervening. Dari variabel stimulus itu mitra swalayan berhasil memberikan stimulus eksternal melalui lebih dari 1000 jenis produknya, terus penataan produknya yang sudah sesuai, dan juga ruang toko yang rapi. Lalu untuk respondennya atau variabel responnya, mitra swalayan itu juga sudah berhasil mempengaruhi pelanggannya dari yang awalnya hanya ingin melihat produk saja, berakhir dengan membeli 1 atau 2 barang yang dijual di mitra. Lalu yang ketiga itu ada variabel intervening, yang mana motif individu berbelanja itu dapat disebabkan oleh barang yang dijual di mitra swalayan yang memang dikatakan lengkap dan juga variatif, sehingga apapun yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok sehari-hari hingga peralatan rumah tangga itu sudah tersedia di situ, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, faktor yang mempengaruhi konsumen itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada faktor lingkungan, dan di sini dipecah menjadi ada faktor budaya, kelas sosial, dan juga faktor pribadi. Yang pertama budaya, itu dilihat bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang konsumtif, sementara kelas sosialnya dari daerah Boyolali sendiri itu terbagi menjadi golongan kelas sosial menengah ke bawah dan juga kelas sosial atas. Untuk faktor pribadi yang mempengaruhi konsumen membeli produk mitra swalayan itu karena memang yang pertama itu karena lokasi yang memang sudah strategis, lahan parkirnya cukup lumayan dan juga aman. Kelengkapan serta variasi produk ini juga mempengaruhi sehingga konsumen itu banyak memilih
dalam pembelian, dan harganya pun juga sesuai dengan manfaat yang diterima oleh konsumen itu sendiri. Lalu untuk yang kedua itu faktor psikologis, di mana ada motivasi konsumen itu ketika ingin membeli produk itu sesuai dengan kesukaan dan juga keinginannya. Lalu untuk persepsinya itu konsumen mitra itu memiliki persepsi yang baik terkait produk yang dijual di mitra swalayan karena memang dinilai lengkap, kualitasnya juga baik dan juga harganya cukup baik gitu. Lalu untuk pembelajarannya itu konsumen yang datang itu dapat mengetahui terkait gambaran produk apa saja yang ternyata dijual di mitra swalayan Boyolali, dan juga produk apa saja yang dapat memberikan mereka kepuasan secara pribadi ketika mereka membeli produk tersebut. Lalu juga ada kepercayaan, yang mana kepercayaan itu hadir setelah konsumen itu mendapat pembelajaran dari produk yang mereka beli seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada aspek pembelian secara setelahnya ya. Berarti aspek pembelian itu terdapat 5 tahap. Yang pertama itu ada store kontak, jadi konsumen itu melihat apakah lokasinya itu cocok untuk pembelanjaan produk sehari-harinya. Terus lalu jika cocok, biasanya pelanggan itu akan melakukan keputusan pembelian. Lalu ada produk kontak, di mana para konsumen itu akan mencari produk di mitra yang memang jika sudah menemukan lalu dibawa untuk menuju ke kasir, jadi lebih kepada tindakan untuk membelinya. Terus ada transaksi yang memang dilakukan untuk pembayaran atas barang yang sudah mereka beli. Lalu ada consumption atau konsumsi, konsumen itu mengkonsumsi penggunaan barang yang mereka beli dan akan melakukan pembelian ulang jika memang mereka merasa puas. Terus selanjutnya itu ada komunikasi, yang memang pada tahap ini tuh pelanggan akan memberi informasi kepada pelanggan lain atas produk yang mereka beli di mitra swalayan seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengelolaan bisnis retail. Nah, pengelolaan bisnis retail itu dimulai pada pemenuhan kebutuhan konsumen, yang mana kebutuhan konsumen itu terbagi menjadi 3, yaitu ada barang umum terbatas terkait seperti peralatan rumah tangga, perabotan, alat sekolah, dan juga produk-produk lainnya. Lalu juga ada produk barang kebutuhan pokok, yang memang masuknya kepada barang yang sudah yang perlu dibeli setelah barang primer itu sudah terpenuhi, yaitu juga ada pakaian dan sandal. Lalu ada barang musiman yang memang dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu, contohnya payung ketika hujan atau jas hujan ketika hujan. Lalu ada yang kedua itu ada pengaturan display penyimpanan. Produk mitra swalayan itu tersedia penataannya sesuai dengan kategori, jenis maupun fungsinya. Contohnya itu peralatan dapur, seperti yang dijelaskan tadi bahwa peralatan dapur itu ditata di rak yang sama dengan kategori seperti panci, teflon, sendok, piring, dan lain-lain, sehingga pelanggan itu lebih mudah dalam mencari produk yang akan mereka beli dari awal seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada menandai produk dengan barcode. Nah, di mitra swalayan penjualan produknya itu sudah menggunakan barcode untuk mempermudah karyawan dalam melakukan pembayaran dan perhitungan jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan itu sendiri. Selanjutnya itu ada pencatatan transaksi di komputer, yang melihat bahwa karyawan itu melakukan pencatatan transaksi itu menggunakan komputer yang dilakukan dengan input beberapa banyak jumlah produk yang sudah terjual. Lalu ada manajemen inventory, yang mana store dari mitra swalayan itu mereka melakukan pengecekan dan perhitungan barang yang digunakan karyawan untuk mengetahui barang apa saja yang sudah terjual dan barang apa saja yang belum terjual, dan barang apa saja yang perlu di stok ulang dan lain sebagainya. Lalu kesimpulannya yaitu mitra swalayan Boyolali memiliki produk yang memang bervariasi, sangat beragam, dan dari harga dan pelayanan itu juga termasuk standar. Promosinya juga cukup menarik karena memang tidak berfokus dalam promosi di tempat saja, tapi juga pada media sosialnya. Terus lokasinya yang memang strategis, meskipun memang secara parkir itu masih kurang memadai untuk yang kendaraan lebih dari roda 2. Lalu juga hal-hal seperti ini yang memang
standar itu cukup membuat Mitra Swalayan Boyolali sampai saat ini itu masih ramai dikunjungi oleh para pelanggannya yang memang di lokasi Boyolali itu sendiri. Dan pengembangan bisnis yang perlu dilakukan itu cukup harus dievaluasi karena memang dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan di atas itu masih ada kekurangan yang masih bisa untuk dievaluasi atau diperbaiki seperti itu. Sekian dari saya, kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.